Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 1. Nama saya Tri Agustina. Nama saya Putri Ernawati. Nama saya Jessica Marcelina. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Determinan Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia periode 1984 sampai dengan 2014. Rangkuman jurnal penelitian berjudul Determinan Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi di Indonesia periode 1984 sampai 2014 membahas faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar M2 serta pengaruh M2 terhadap inflasi selama kurun waktu 3 dekade. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fluktuasi inflasi Indonesia dan pentingnya stabilitas moneter dalam menjaga ekonomi nasional. Dengan menggunakan data time series dan analisis ekonometrika seperti regresi dan atau FECM, penelitian menguji ketertarikan jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel makro. Hasilnya menunjukkan bahwa PDB, inflasi, belanja pemerintah, dan cadangan devisa memiliki pengaruh positif terhadap jumlah uang beredar. Sedangkan suku bunga berpengaruh negatif, selanjutnya jumlah uang beredar terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, terutama dalam jangka panjang sehingga mendukung teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa peningkatan likuiditas akan menaikkan tingkat harga umum. Penelitian juga menentukan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh M2, tetapi juga faktor lain seperti tukar uang dan guncangan harga komoditas secara keseluruhan. Penelitian menegaskan bahwa pengendalian jumlah uang beredar merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga. Faktor kunci sehingga diperlukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menciptakan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan. Kelebihan jurnal: 1. Periode penelitian sangat panjang, tanda kurung 31 tahun, rentan waktu 1984 sampai 2014, memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika moneter Indonesia, termasuk masa nominal, masa krisis 1997 atau 1998, dan masa pemulihan. Hal ini menjadikan hasil penelitian lebih kuat dan mendalam. 2. Topik penelitian relawan untuk kebijakan ekonomi. Pembahasan mengenai jumlah uang beredar dan inflasi merupakan isu penting bagi pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga temuan jurnal ini bermanfaat untuk perumusan kebijakan moneter. 3. Menggunakan data makroekonomi yang valid dengan resmi. Data berasal dari lembaga terpercaya seperti Bank Indonesia, BPJS, dan lembaga internasional, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. 4. Metode analisis ekonometrika yang tepat untuk data time series. Jurnal memakai metode seperti regresi, ADF, kointegrasi, atau FECM, tergantung versi jurnal. Metode ini mampu menangkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel sehingga hasilnya lebih akurat. Yang kelima, menjelaskan hubungan M2 dan inflasi secara teoritis dan empiris. Jurnal tidak hanya menyampaikan angka, tetapi juga mengaitkan hasil penelitian dengan teori ekonomi moneter seperti quality theory of the money, sehingga analisis kuat secara akademik. Yang keenam, memberikan kontribusi
selanjutnya dengan cakupan data yang panjang dan variabel makro penting. Jurnal ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian tentang inflasi moneter atau kebijakan ekonomi Indonesia. Yang ketujuh, bahasa dan penyajian data umumnya jelas dan simetris. Struktur penulisan yang runtun, pendahuluan, tinjauan teori, metodologi, hasil dan kesimpulan, memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Dan yang terakhir itu ada kelemahan jurnal. Yang pertama itu ada keterbatasan variabel yang diteliti. Beberapa jurnal jenis ini umumnya hanya memakai variabel makro tertentu, misalnya M2, suku bunga, PDB, inflasi. Padahal, faktor inflasi di Indonesia sering dipengaruhi juga oleh harga komoditas, nilai tukar global, kebijakan fiskal, dan faktor eksternal lain yang tidak dimasukkan. Yang kedua, ada model ekonometrika sensitif terhadap krisis 1997 sampai dengan 1998. Data time series selama 31 tahun memuat periode goncangan besar yang dapat menciptakan structural break. Jika model tidak mengakomodasi hal ini, maka hasil estimasi bisa atau kurang stabil. Ketiga, ketergantungan pada data sekunder. Seluruh analisis bersumber pada data resmi BI dan BPS. Tidak ada triangulasi data atau wawancara ahli, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data statistik tersebut. Yang keempat, tidak membahas pengaruh kebijakan moneter operasional secara detail. Jurnal biasanya tidak menjelaskan instrumen kebijakan moneter BI seperti operasi pasar terbuka, fasilitas simpanan Bank Indonesia atau FASBI, atau BI rate or jasa giro secara terperinci. Yang kelima, keterbatasan generalisasi hasil. Meskipun menggunakan data panjang, ekonomi Indonesia hasilnya hanya relevan untuk konteks ekonomi Indonesia, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk negara lain dengan struktur ekonomi yang berbeda. Yang keenam, potensi multikolinearitas atau autokorelasi. Banyak variabel makro saling berkaitan, dan jika peneliti tidak menunjukkan uji diagnostik secara lengkap, kemungkinan terdapat masalah ekonometrika yang mempengaruhi validasi hasil. Yang ketujuh, tidak menggali faktor perilaku masyarakat dan sektor real. Inflasi tidak hanya dipengaruhi jumlah uang beredar, tetapi juga ekspektasi masyarakat, distribusi barang, dan struktur pasar. Faktor-faktor ini biasanya belum masuk dalam penelitian. Sekian dari analisis jurnal makroekonomi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.